Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati para majelis guru, Ashabul Yamin, para bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, dan para santri-santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur dan memuji Allah di atas nikmat dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya sampai saat ini. Ada dua ungkapan, yaitu puji dan syukur. Apa bedanya puji dan syukur? Di dalam istilah ilmu ushul fiqh, umumun wa khususun min wajhin. Dari satu segi umum puji, asal orang yang bersifat dengan sifat baik, walaupun tidak ada jasanya kepada kita, itu bisa puji. Syukur khusus, karena ada dia memberi nikmat, kita syukur. Dari satu segi umum syukur. Syukur itu ada kala dengan hati, ada dengan lidah, dan ada dengan yang lain perbuatan. Tapi puji khusus bil lisan. Itulah bedanya antara puji dan syukur. Sekarang kedua-duanya kita ucapkan kepada Allah. Ya, dan syukur selalu kita persembahkan kepada Allah. Beliau bersifat dengan sifat yang sempurna dan beliau memberikan kita nikmat. Apa itu nikmat? Dari tidak ada kita ada. Setelah kita ada, diberi rezeki, diberi kesehatan, disampaikan tujuan, itu adalah nikmat. Dan demikian harus kita syukuri. Kita pergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak orang yang memberikan nikmat. Kalau demikian, kita akan mendapat janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Tetapi kalau tidak kita syukuri, juga kita mendapat janji Allah, wala in syakartum inna azabi lasyadid. Kemudian selawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita dari segala bidang untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
dan untuk mencapai ketenangan lahir dan batin. Tidak ada yang harus kita ikut kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Juga kita selalu berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita selalu ditetapkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri santriwati, majelis guru, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Tapi yang dimulai dengan subhana hanya satu surat, yaitu surat Bani Israel atau surat Isra. Kenapa dimulai dengan subhana? Subhana kalau ditinjau dari ilmu saraf itu adalah masdar simai bagi sabbaha yusabbi, tasbih. Dan ada juga yang mengatakan bahwa subhana itu adalah isim masdar. Kemudian bila kita tinjau dengan ilmu nahu, berguna saraf ini, berguna ilmu nahu ini. Kalau tidak ada ilmu saraf, tidak ada ilmu nahu, tidak akan duduk bermasalah. Apa i'rabnya subhana? I'rabnya adalah maf'ul mutlaq. Usabbihullaha subhanahu. Aku sucikan Allah, benar-benar mensucikan Allah. Kemudian kenapa diberi itu maf'ul mutlaq? Apa faedah maf'ul mutlaq? Salah satunya ta'kidan li'an, menguatkan bagi an. Kemudian subhanallazi asra, itu kalimat ijaz, karena di dalam ilmu balaghah ada ijaz, ada musawah, ada idgham, dan ada takwid. Ya betul. Apa yang ijaz? Lafadznya sedikit, maknanya banyak. Subhanallahillazi asra. Jikalau allazi itu biasanya menjadi naat, tentu ada maksudnya yang dibuang. Tak mungkin ada sifat kalau tidak ada maksud. Sekarang maksudnya dibuangkan ijaz ilmu. Jadi kita ini, santri ini harus menguasai ilmu itu. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantik, usul fikih, itu harus dikuasai oleh santri. Karena itu tidak ada dipelajari di pondok-pondok lain. Di aliyah tidak ada dipelajari, di sanawiyah tidak ada dipelajari. Yang dipelajari di pondok. Jadi kita yang dari pondok ini harus kita sangat-sangat perhatian. Lepas dari sini kita sudah mahir ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu usul. Kemudian
allazi asra. Asra itu dari asra yusri isra. Bab if'al yang lazim. Ada apa bab if'al yang lazim? Ada. Qad aflahal mu'min. Oleh karena dia lazim, dimutaatikan dia dengan bab asra bi abdi. Ya, apa maknanya lagi? Memperjalankan Allah akan hambanya. Berarti Isra ini bukan kehendak Nabi Muhammad, hanya kehendak Allah. Sayyarahu sariyat fil lail. Allah perjalankan dia jadikan Allah dan Muhammad itu orang berjalan di malam hari. Itulah mana asra bi abdi. Kemudian subhana tadi, Allah suci, Allah bersih dari segala-gala sifat alam. Allah bersih dari bertubuh, dari berupa. Allah bersih dari tempat, Allah bersih dari jihad. Allah bukan di timur, Allah bukan di barat, Allah bukan di selatan, Allah bukan di utara, Allah bukan di kanan, Allah bukan di kiri, Allah bukan di hadapan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di luar, Allah bukan di dalam. Semuanya itu hawadis. Maka Allah tidak bersifat dengan hawadis. Itulah salahlah orang segolongan umat yang mengatakan Allah itu di atas langit. Apa buktinya katanya? Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit, menemui Tuhan. Berarti Tuhan di langit. Itu alasan orang yang tidak paham dengan kita. Kalau begitu, karena Nabi Muhammad Isra naik ke langit, bertemu dengan Allah, itu menandakan Allah di atas. Tetapi kalau Musa pergi ke Bukit Tursina, apakah di Bukit Tursina Allah? Nabi Ibrahim ini zahibun ila Rabbi, aku akan pergi kepada Tuhanku, yaitu negeri Syam. Apakah di negeri Syam Tuhan? Jadi inilah paham-paham yang keliru yang harus kita hindarkan. Di apa maknanya Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy? Itu namanya ayat ini harus diketahui. Karena di dalam Al-Quran itu ada majazi, ada hakiki. Apa makna istawa itu? Istilah berwenang penuh Allah di aras. Bukan saja di aras Allah berwenang, semuanya Allah berwenang. Tidak ada yang bisa berbuat, tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa diam kalau tidak digerakkan Allah, kalau tidak didiamkan Allah. Itulah dia akidah ahli sunnah. Orang-orang yang berakidah dengan Ahlussunnah, orang yang yakin sifat 20. Hafal sifat 20? Ada hafal? Siapa yang mengatur sifat 20 itu?
Yang sifat 20 itu adalah Imam Asy'ari. Membuat wujud nomor 1, idam 2, baka nomor 3. Bukan Imam Asy'ari yang ada-adakan Allah wujud, Allah idam, Allah baka. Bukan Imam Asy'ari yang mengadakan. Imam Asy'ari hanya mengatur wujud, idam, baka. Sampai 20. Termasuk di dalamnya, dalam 20 itu mukhalafatuhu lil menyalahi Allah bagi yang baru. Alam ini tidak sedikit pun persamaan Allah dengan alam ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada semisal Allah sesuatu. Ini paham. Ini paham Ahlus Sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dipengaruhi oleh paham-paham lain. Itu subhanallahullah, amat suci Allah dari itu. Dan Tuhan tidak punya maksud. Ditaklifi kita sembahyang, diperintah kita sembahyang, dilarang kita berbuat yang tak baik. Itu tidak ada keuntungan bagi Allah. Tuhan Allah tidak memerlukan sesuatu. Sebab antumul fuqara wallahul ghaniyul hamid. Kamu semuanya ini berkehendak kepada Allah. Allah kaya lagi dipuji. Hukum Allah bukan untuk keperluan beliau. Perintah Allah bukan untuk keperluan beliau. Larangan Allah bukan untuk keperluan beliau. Beliau sudah kaya mutlak. Tidak ada yang perlu bagi beliau. Paham? Ada paham? Kemudian asra bi abdihi. Kenapa bi abdihi? Kenapa tidak langsung bi habibihi, bi habibi atau bi nabi? Itu untuk menjaga jangan sampai salah paham umat Nabi Muhammad sebagaimana telah salah paham umat Nabi Isa sepeninggal Nabi Isa. Sepeninggal Nabi Isa umat berpecah tiga. Ada yang mengatakan Isa itu Allah, itu maka naik ke langit. Ada yang mengatakan Isa itu anak Allah, itu maka dinaikkan Allah ke langit. Dan ada yang mengatakan Isa itu adalah budak Allah dan Rasul Allah. 3 golongan tadi. Dan yang 3 itu mana yang benar? Yang Isa itu budak Allah, Rasul Allah, diangkat oleh Allah. Kalau dikatakan di abdi itu nanti di habibihi, mungkin begitu pula paham umat sepeninggal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Allah, itu mengaminkan ke langit. Atau boleh jadi katakan Muhammad itu anak Allah. Tapi kalaulah dikatakan, diibaratkan dengan di abdi, itu tidak paham. Tak akan terpaham Tuhan, tak akan terpaham anak itu. Karena budak tak sama dengan anak. Itu maka di abdi. Yang pertama. Yang kedua, abdi itu adalah kumpulan roh dengan jasad. Jadi Nabi Muhammad Isra itu roh jasad dalam keadaan bangun, bukan bermimpi. Itulah yang diabdi, kumpulan roh dan jasad. Maka tertolaklah pendapat orang yang mengatakan Nabi Muhammad Isra dengan mimpi. Nabi Muhammad Isra Mi'raj rohnya saja, jasadnya tinggal di bawah. Dengan kata-kata bi abdi tertolaklah paham-paham yang sesat. Kemudian kenapa bi abdi? Memang Nabi Muhammad merasakan dirinya budak Allah. Di mana saja dia berada, Nabi Muhammad merasakan budak Allah. Tidak ada sifat angkuh, sifat sombong, arogan
dia tazallul dan tawadu, menghina diri pada Allah. Itulah yang sebenar pada Allah, orang yang menghina diri pada Allah. Kalau orang yang menghina diri kepada sesuatu, maka itu budak sesuatu. Nabi Muhammad itu bagaimana kalau beribadat? Jawabul ubudiyah zahirah wa batinah. Berkekalan ibadat beliau zahir dan batin. Bukan zahir saja yang beribadat, batin juga beribadat. Itu menandakan beliau merasakan budak Allah. Dan sehingga beliau tidak bisa membuat keputusan. Pernah dahulu orang-orang elit bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya datanglah orang hina. Pakaiannya itu juga tidur kemana sehingga berbau. Apa katanya? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita bagi hari itu? Satu hari untuk orang besar-besar, hari untuk menengah, satu hari untuk yang kurang-kurang, yang hina-hina. Tidak ada jawabnya lagi. Baru datang jawab, turunlah. La yaskar qaumun min qaum. Itu menandakan beliau tidak mau menjawab sebelum ada wahyu Tuhan turun. Itu salah satu tanda bahwa beliau itu tawadu, tazallul, menghinakan diri. Kenapa terjadi? Bisa kita merasakan budak Tuhan itu. Ada empat. Pertama, akidah kita lurus. Kedua, ibadah kita betul. Ketiga, akhlak kita sempurna. Ada yang keempat. Kalau akhlak sempurna, belum sekedar akidah sudah, ibadat sudah, akhlak sudah. Tapi hati kotor. Sudah masuk. Orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang tidak ada sifat yang buruk-buruk dalam hatinya, itu namanya orang sufi. Akidah selesai, ibadah sempurna, akhlak mantap, dan sufi, hati bersih. Baru kita menjadi budak Allah yang sempurna. Tapi jangan isi orang. Ya. Ada orang pura-pura jalannya menikur, bicaranya lembut, tetapi hati orang itu bukan sufi. Siapa namanya itu? Penipu. Orang penipu sehingga orang merasakan, memandang dia sufi dengan pembawaannya yang lahir, sehingga orang terpesona, terpengaruh bahwa dia sufi. Sementara di hatinya sifat yang buruk-buruk belum habis. Jadi maka bisa kita menjadi budak Allah itu yang sempurna, akidah bersih, mantap, betul, ibadah selesai, akhlak sempurna, dan suci, jiwa bersih. Itulah yang. Kemudian Lailan, beliau diisrakan itu pada satu malam yang singkat. Lailan itu adalah nakirah. Nakirah membedakan taklid. Sedikit, sepertiga malam. Kira-kira 3 malam. Dari mana beliau diisrakan itu? Dari Mekah. Dari Masjid Haram, maksudnya di Mekah. Tidak dari Masjid Haram. Ilal Masjid Aqsa, sehingga
Tapi sebelum beliau diisrakan, beliau disucikan lebih. Dibersihkan hati, sudah dibersihkan hati, dimasukkan sifat yang sempurna. Apa sifat yang sempurna yang dulu dimasukkan? Iman. Karena makhluk Allah yang ada di persada bumi ini mulia, yang paling mulia adalah manusia. Laqad karamna bani Adam. Yang paling mulia di dalam tubuh manusia itu adalah hati. Karena hatilah yang selalu dipandang Tuhan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan apa pula yang sangat mulia yang ada dalam hati adalah iman. Kalau orang tak beriman tak akan sabar. Kalau tak beriman tak akan tawakal. Kalau tak beriman tidak akan ikhlas. Bila iman mantap, mantaplah semuanya. Maka yang paling berharga dalam hati jadi iman. Kalau iman sudah ada, asal perintah Allah itu tidak ada yang berat. Asal larangan Allah itu tidak ada yang ringan. Kemudian sudah selesai dibersihkan hati beliau, maka beliau akan diisrakan. Dengan apa diisrakan? Dengan burak, kendaraan burak. Apakah tidak sanggup Tuhan menjadikan dia terbang? Sedangkan wali Allah saja selangkah ibu di barat, selangkah ibu di timur. Apakah tidak sanggup Nabi? Tidak sanggup Tuhan memberikan? Sanggup. Tapi apa? Karena di dalam agama ini ada syariat dan ada hakikat. Syariatnya beliau berjalan dengan burak, hakikatnya berjalan dengan Allah. Kalau tidak diperjalankan Allah, tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa syariat saja, tidak bisa hakikat saja. Itu rahasia maka dengan berat. Kita punya syariat, kita masuk surga. Jangan. Kalau Tuhan mentakdirkan kita masuk surga, masuk surga. Kalau tidak, tidak usah itu disuruhan. Tidak usah tinggal pada itu orang yang hakikat saja. Ibadah kitalah yang akan memasukkan kita ke surga. Itu syariat saja. Tidak punya hakikat. Kita beribadat, kita patuh kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, maka Allah lah yang akan memasukkan kita ke surga. Paham? Nah. Kemudian beliau diberangkatkan dengan burak menuju Masjid Aqsa. Karena masjid yang ada waktu itu Masjid Haram, masjid di Palestina jauh, itu maka Aqsa namanya. Dari Masjid Arab kepada masjid yang jauh. Yang mana masjid itu? Allazi barakna haulahu. Yang kami berkat sekelilingnya. Apa berkat? Banyak sungai, banyak tumbuh-tumbuhan. Dan apa pula berkatnya lagi manawi? Banyak kuburan nabi-nabi. Kalau dibandingkan dengan Masjid Arab, lebih berkat Masjid Arab. Itu maka haulahu. Kami berkat sekeliling Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa dibanding dengan Masjid Nabawi, dibanding dengan Masjid Arab, lebih berkat Masjid Nabawi. Itu maka dikatakan haulahu. Kami beri berkat sekeliling masjid, bukan dalam masjid. Nah, kenapa Tuhan memperjalankan? Linuriyah min ayatina.
kami perlihatkan ke Muhammad itu di antara tanda-tanda, setengah dari tanda kebesaran. Kalau begitu timbul pertanyaan, mana yang lebih mulia Nabi Ibrahim daripada Nabi Muhammad? Mana yang mulia? Nah? Sedangkan pada Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, diperlihatkan semua malakut langit, malakut bumi. Sedangkan Nabi setengah. Itu mulia Ibrahim pada Nabi Muhammad. Nah, bagaimana jawab? Yang diperlihatkan oleh Allah pada Nabi Ibrahim setengah bagi. Ya dong. Kurang pula setengah. Begitulah tanda-tanda kebesaran Allah banyak. Jadi malakut samawati wa malakut ardh dibandingkan dengan yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan pula bidadari. Di waktu Nabi Muhammad melihat bidadari dalam surga, ada seorang bidadari sedang menjahit. Semua bidadari menjahit, yang satu tertumpu saja, tidak mau, dia ambil jahit. Bertanya Nabi Jibril, kenapa tertahan dia menjahit? Karena calon suaminya tertahan berzikir dunia. Ya, kalau calon suami bidadari, ya, berhenti dia menjahit. Kalau kita berhenti, wa huwas samiul basir. Innahu huwas, bahwa sungguhnya Allah dengar lagi melihat. Apa yang didengar Allah tidak sama dengan kita. Yang dengar Allah itu ada yang bersuara, ada yang tidak, kan? Yang dilihat Allah itu ada yang nampak bagi kita, ada yang tak nampak. Bila orang merasakan di mana saja dia berada, bahwa Allah mendengarnya, bahwa Allah melihatnya, tidak akan macam-macam terjadi. Tapi kalau dia tidak merasakan, Allah melihat, Allah mendengar, dia akan berbuat semaunya. Itulah isi dari ayat Subhanalladzi surat Bani Israel atau surat Isra. Kemudian kapan terjadinya Isra Mi'raj? Sudah maklum semuanya, terjadi pada tanggal 27. Itu maka setiap timbul Rajab teringat Isra. Timbul Rabiul Awal teringat Maulid. Timbul Ramadan teringat Al-Quran. Timbul Zulhijjah teringat Korban. Jadi setiap bulan itu ada rahasia hikmahnya. Di saat beliau rusuh, terjadi Isra Mi'raj itu di saat beliau rusuh. Namanya Amul Halal, tahun rusuh. Kenapa rusuh Nabi? Setelah beliau dinobatkan, diangkat menjadi Rasul, berarti beliau telah memegang amanah Allah. Apa amanah Allah? Agama. Diamanahkan kepada Nabi Muhammad supaya diterapkan di bumi ini. Sementara masyarakat di waktu itu jahiliyah, tradisinya menyembah patung, menyembah berhala, ada pula yang menyembah matahari, dan banyak makhluk yang disembah. Sekarang dibawa oleh Nabi dari menyembah lain Allah kepada menyembah Allah. Berat perjuangan. Merubah tradisi itu paling berat.
Kalau tradisi sudah membudaya, ayah merubahnya. Walaupun buruk tradisi, ayah merubahnya. Sehingga Nabi mendapat tantangan yang sangat hebat. Tetapi ada yang mendukung beliau. Pada satu waktu, pemuka-pemuka Quraisy datang menemui Abu Talib. Abu Talib paman Nabi. Wahai Abu Talib, tolonglah suruh anak saudara engkau ini menyampaikan agama baru. Dia mencaci maki agama kita. Kalau tidaklah karena engkau hai Muhammad, kami habis semua. Kalau tidaklah karena engkau hai Abu Talib, kami habis semua. Baiklah kata Abu Talib. Nanti dia pulang nanti saya sampaikan. Setelah pulang Nabi Muhammad disampaikan oleh Abu Talib, begini pemuka Quraisy, orang-orang Quraisy telah resah dengan engkau sampaikan agama ini hai Muhammad. Cukuplah. Apa kata Nabi Muhammad? Andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku ya, dan meletakkan bulan di tangan kiriku, hancur. Namun aku belum berhenti sebelum selesai. Apa kata Muhammad? Kalau begitu Muhammad terserah. Tapi kalau siapa yang mengganggu dengan ayah, begitulah Abu Talib mempertahankan Nabi Muhammad dalam menyampaikan agama. Tapi sayang sedikit Abu Talib tidak mau membaca dua masalah. Saat beliau akan meninggal dunia, baik ayah bacalah ini dua masalah supaya aku bisa menjadi saksi di hadapan Tuhan nanti bahwa engkau membantu agama Allah. Baca Abu Talib, kalau kan saya baca sudah. Katakan saya nanti orang tua tidak berdiri. Tidak sampai Abu Talib membaca dua masalah, akhirnya beliau meninggal. Nabi menangis. Setelah Nabi menangis turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man. Engkau tidak bisa menunjuki orang yang kau sayangi hai Muhammad, tetapi Allah menunjuki orang yang disayangi. Nah itulah yang meninggal dibantu Allah, membantu dengan moral, dengan kekuasaan Abu Talib. Kemudian meninggal lagi istri beliau Khadijah yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah. Asal yang bersangkut dengan harta Khadijah kafir. Meninggal pula lah. Maka Rasulullah, nah, di saat Nabi sedang rusuh, disitulah terjadi peristiwa Islamnya. Ya, mudah, ya, sengaja dan tujuan hilang rusuhnya, hilang rusuh. Kenapa hilang rusuh itu? Dengan wajah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kami hilangkan rusuh selain menghadap Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Taulah dengan ingat kepada Allah baru tenanglah hati. Nah, kemudian setelah beliau berjalan dipimpin oleh dua orang malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, berjalanlah beliau menuju Palestina dengan burak. Tetapi bukan sekaligus, ada 5 perhentian baru sampai di Palestina. Nah, di Palestina. Setelah beliau sampai di Palestina, masuk ke dalam masjid. Sudah masuk ke dalam masjid, sembahyanglah 2 rakaat, diikuti oleh para rasul-rasul Nabi yang sebelumnya. Maka beliau jadi imam. Itu maka dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Mursalin. Yaitu diangkatlah beliau ke langit, diperkenankan satu persatu nabi-nabi,
Akhirnya beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu apa kata Allah? Salli ya Muhammad. Mintalah ya Muhammad. Nabi Muhammad tak mau minta. Tak ada lagi yang aku minta ya Allah. Kalau Khalilullah telah diberikan kepada Ibrahim, Safiullah telah diberikan kepada Nabi Adam, Ruhullah telah diberikan kepada Nabi Isa. Ada yang harus diberikan yang istimewa. Apa itu? Habibul, diberilah ijil makan Habibul. Setelah itu baru diperintahkan kepada Nabi sembahyang 50 waktu. Gimana sembahyang diperintah? Tidak sama dengan perintah-perintah lain. Perintah puasa, perintah tidur. Asal perintah lain, malaikat. Tapi kalau yang sembahyang yang itu menandakan sebanyak itu macam ibadat sembahyang yang paling tinggi. Dan sembahyang menjadi ukuran. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Fa iza wujidat tamah kubilat wasairu amali. Fa iza wujidat nafisah ruddat wasairu amali. Yang mula-mula diperiksa oleh Tuhan nanti sembahyang. Bila sembahyang sempurna, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang salah, maka sembahyang diterima dan ibadat lain diterima. Tapi kalau sembahyang itu kurang, banyak yang tinggal terbawa atau tidak sempurna syarat dan rukunnya, ditolak sembahyang itu dan ditolak ibadat selain itu, maka sembahyang ukur. Ya. Itu maka sembahyang Nabi diangkat menandakan sembahyang lebih mulia dari segala ibadat lain. Kemudian sudah diterima Nabi, beliau berangkat ke bawah sampai di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang diperintah Tuhan kepada engkau ya Muhammad? 50 sembahyang. Banyak berarti mintalah kurang kepada Allah. Naik lagi minta kurang lagi, kurang 9 kali Nabi turun naik, tinggallah sembahyang 5 waktu. Yang 5 waktu itu tidak boleh hijrah. Walaupun 5 pahalanya 50. Bagaimana pahala 50 sembahyang? Itulah pahala semua. Tidak boleh sembahyang. Kalau puasa boleh tinggal. Kita sakit, tidak mampu puasa, boleh tidak puasa. Kalau sembahyang tidak boleh. Bagaimana saja sakit, bagaimana saja urusan, namun sembahyang tidak boleh. Cuma diberikan pelaksana, diingatkan pelaksana. Tidak bisa berdiri sembahyang duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring menelantang, tidak bisa menelantang isyarat mata. Tidak bisa berwuduk tayamum, tidak bisa tayamum sembahyang kering. Kalau mati, alhamdulillah. Kalau hidup, ada kembali. Ya. Begitu berat. Akhirnya turun Nabi di Palestina, diambil Burak tadi berangkat ke Madinah sampai Mekah. Sampai di Mekah maka Nabi berminum. Ada di mana Nabi lain kali menggunakan sampai. Bila saya yakin juga kan itu saja Allah jalan. Kebetulan sedang Nabi duduk termenung, datanglah Abu Jahil. Apa kata Abu Jahil? Ada pula masalah baru Muhammad. Ada. Apa itu? Saya sudah kembali. Tidak langsung dari lahir. Ajaran
Kullu amrin bi ansuri la biru. Saya sudah kembali dari kelas. Sudah kembali di kelas. Nah, sore tadi. Sore kemarin kita balik. Kelasnya itu bukan segitu 2 kilo Muhammad, ribuan kilometer itu. Sangat mendustan ya Muhammad. Selama ini masih ada juga kami agak percaya. Tapi sekarang sangat mendustan. Iya lagi. Maukah engkau menyampaikan saya panggil orang banyak, muka orang banyak itu katakan mau ya, panggil orang banyak, panggil orang banyak. Nah, itulah kata-kata yang Muhammad. Saya sudah kembali. Ibu orang. Ada yang angkat-angkat gaji, angkat-angkat topi, ya, berjoget-joget karena kehadiran. Sedang riuh itu datanglah Abu Bakar. Apa itu kita Bakar? Wahai Abu Bakar, Muhammad telah mengatakan dia kembali dari Palestina. Bagaimana pendapat engkau, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Kalau memang Muhammad mengatakan kembali dari Palestina, andaikan Muhammad mengatakan balik dari langit yang saya menakutkan. Barulah jadi nama Abu Bakar dengan apa kesimpulan? Apa kesimpulan? Apa yang harus kita pegang, kita benarkan, kita amalkan dalam Islam? Sebelum kita mengerjakan sesuatu, hati bersih. Jadi apa saja kita bersih. Jadi pejabat boleh, tapi hati bersih. Semenjak di bawah, kalau kita akan menjadi suami orang, hati bersih. Gadakan. Kalau kita akan menjadi istri orang, hati bersih. Kalau tidak, hanya suami. Kalau kita akan menjadi guru, hati bersih. Kalau tidak, teraniaya. Kalau kita akan jadi murid, hati bersih. Kalau tidak, tolak. Ya. Itu. Yang kedua harus dibekali dengan setelah hati bersih, kita harus dibekali dengan iman, dibekali dengan sifat-sifat yang baik. Dua ya. Jadi kenapa tak kunjung dapat? Susah ilmu ini masuk karena tidak bersih. Siapa yang paling utama? Hati bersih dari sifat yang buruk-buruk, baru bisa masuk ilmu. Karena ilmu itu adalah suci. Suatu Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya, Sakautu ila waqi'in su'ah wa arsalani ila tarakil ma'as wa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'as. Apa kata guru Imam Syafi'i? Apa tadi syairnya? Apalatku kurang hai buya. Kadang-kadang lupa yang sudah biasa. Wa arsalani, guruku memberikan petunjuk kepadaku, tinggalkan dosa. Kalau kurang dapat, lama dapat, kadang bisa. Lainnya ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'as. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa. Itu aku kan bersih. Kemudian yang ketiga, perhatikan ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan,
Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj disuruh turun oleh Jibril. Turun hai Muhammad sembahyang 2 rakaat. Turun Muhammad sembahyang 2 rakaat. Turun Muhammad sembahyang 2 rakaat. Nabi Muhammad tidak pernah menolong. Apa yang terpaham ketika itu? Kepatuhan kepada pemimpin. Yang memimpin perjalanan Nabi ketika itu Jibril. Apa saja kata Jibril masuk. Jadi kita harus menyadari, kita orang yang dipimpin atau orang memimpin? Orang yang dipimpin, seorang anak dipimpin, ibu ayah pemimpin, harus patuh kepada ibu dan ayah. Seorang murid dipimpin, guru pemimpin, harus patuh guru kepada murid. Kalau tidak ada berkat ilmu. Kenalah juga murid yang mangkang itu. Kadang-kadang tidak pantang lahir, pantang batin. Berlawan dalam hati. Kalau berlawan dalam hati, jangan diharapkan diubahkan. Itu yang ketiga. Keempat, tidak terpengaruh di dalam menjalankan tugas. Waktu Nabi Muhammad Isra, banyak yang merayu beliau. Hai Muhammad, lihat saya. Hai Muhammad, tunggu saya. Tugas beliau Isra, tidak boleh tidak menoleh. Tugas. Bila kita bertugas tidak boleh terpengaruh, harus jalankan tugas. Contoh, murid apa tugasnya? Belajar. Tidak boleh terganggu dari yang lain. Murid. Kalau guru apa tugasnya? Masuk jam sekian, keluar jam sekian. Harus. Kalau tidak, korupsi. Katanya juga guru yang korupsi. Dan tidak guru awak, ada guru orang. 5 menit dalam lah korupsi 5 menit. Aturan honor 10.000, diberi juga 10.000. Yang 2.000 haram. Itu mana tidak terpengaruh dalam menjalankan tugas. Boleh kerjakan di luar sekolah. Kalau di dalam tugas tidak boleh main-main. Oh ini apa contohnya alasan kan bisa dibuat. Nah, betul tak tidak. Apa ada sekolahnya bisa saja. Jadi kalau kita seorang guru tidak boleh terpengaruh dengan tugas yang pertama. Yang lain. Kemudian apa lagi? Isra itu jalan mendatar, Mi'raj jalan naik. Berarti agama yang disampaikan Nabi Muhammad, agama untuk menjalin hubungan manusia sama manusia dan menjalin hubungan manusia dengan Allah. Duribat alaihimus silah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Jadikan keindahan di mana saja kamu berada, kecuali orang yang berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Kita tidak boleh dendam sama manusia. Kita tidak boleh kurang hati sama manusia. Kita tidak boleh curiga sama manusia. Jangan sangka sama manusia. Tidak boleh hubungan baik. Juga dengan Allah. Hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah baik. Sudah berapa itu? Terakhir, kita tidak bisa menilai sesuatu dengan akal. Malah kita nilai sesuatu dengan akal. Inilah perbedaan Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang menilai dengan akal, tidak mungkin perjalanan sejauh itu. Tidak terlibat akal. Tapi Abu Bakar, kalau Tuhan mengendaki apa salahnya? Akal ini hanya mengoreksi,
Ini benar, di mana letak benarnya? Ini salah, di mana letak salahnya? Yang memutuskan ini benar dan ini salah bukan akal, hanya wahyu agama. Itulah ya hasil yang diikuti dari perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa tadi? Sebelum melaksanakan satu bersihkan jiwa, sebelum melaksanakan sesuatu harus dibekali dengan sifat-sifat yang baik. Dan sesudah itu patuh kepada pimpinan. Yang ketiga, jangan terpengaruh dalam menjalankan tugas. Apa lagi? Hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan manusia dengan Allah baik. Terakhir, jangan dinilai sesuatu dengan akal. Hanya yang menentukan baik buruk itu adalah wahyu, yaitu kitab Al-Qur'an. Demikianlah ya pengajian kita dalam rangka Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ada berkatnya. Kita doakan kepada Allah. Amin. Disudahi dengan banyak maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.